Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky Aji. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Ini dia selengkapnya. Citra adalah wanita cantik yang ada di sebuah kampung. Dia berada dalam keluarga yang cukup terpandang di kampungnya. Citra bekerja di sebuah pabrik roti yang ada di kota. Sudah sekitar 1 tahunan dia bekerja di pabrik roti tersebut. Rani teman akrabnya yang selalu bersama saat di kosan dan di pabrik. Mereka sudah berteman sejak lama. Kebetulan mereka sahabatan dari kecil. Rani berasal dari keluarga yang sederhana yang mengharuskan bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Sedangkan Citra dari keluarga yang berkecukupan. Kalau tidak bekerja pun, orang tuanya sanggup memberikan apa yang Citra inginkan. Karena Citra mau menjadi anak yang mandiri dan bekerja untuk mencari pengalaman dan menambah banyak teman. Padahal Citra disuruh melanjutkan kuliah oleh orang tuanya, tetapi Citra menolak ajakannya itu. Suatu hari Citra mau dijodohkan dengan teman orang tuanya yang sepadan dengan derajat keluarga mereka, yang tidak lain adalah anak teman dekat ayah Citra. Keluarga dari teman ayah pun datang dengan calon yang akan dijodohkan kepada Citra. Kebetulan hari itu Citra masih cuti libur kerja, jadi Citra sedang di rumah. Pertemuan keduanya pun dilaksanakan. Keluarga Bapak Subagio dengan Ibu Cahya serta anaknya bernama Bayu datang dengan membawakan beberapa makanan. Padahal sudah disuguhkan juga oleh ibu makanan untuk mereka. Mereka berbincang-bincang tentang pertemuan itu sangat serius. Tiba-tiba ibu memanggil Citra di depan pintu kamarnya untuk ikut keluar membicarakan perjodohan ini. Tetapi Citra tidak mau keluar untuk menemuinya. Citra, ayo cepat keluar. Tidak enak sudah ditunggu mereka, kata ibu. Apa sih Bu? Citra nggak mau dijodoh-jodohkan. Lagian Citra sudah punya pacar, jawab Citra dengan wajah cemberut. Sebagai alasan Citra agar tidak dijodohkan, padahal dia belum mempunyai pacar. Setelah dibujuk ibunya, Citra pun keluar. Akhirnya Citra mau juga untuk menemui mereka. Tanpa lama-lama, mereka menanyakan kepada Citra tentang perjodohan ini. Citra akhirnya menjawab dan menjelaskan semuanya, bahwa Citra sudah memiliki pacar. Mendengar jawaban Citra, kedua keluarga itu bersepakat untuk membatalkan terlebih dahulu perjodohan ini, sambil menunggu suasana kembali tenang, dan orang tuanya untuk membujuk Citra. Hari libur telah usai, Citra mulai berangkat bekerja lagi. Di tempatnya bekerja, Citra didekati beberapa pria yang diam-diam menyukainya. Karena tidak heran, Citra yang memiliki paras cantik membuatnya disukai banyak pria. Namun Citra bersikap biasa saja kepada pria yang mencoba mendekatinya. Karena Citra selalu mengingat nasihat ibunya dulu sebelum merantau. Harus selalu menjaga jarak dengan siapapun, apalagi dengan seorang pria. Satu hari baru berangkat kerja dari libur cuti yang kemarin. Citra tidak bisa fokus saat bekerja, terkadang melamun. Ternyata Citra masih saja memikirkan tentang perjodohan kedua orang tuanya. Rani sebagai temannya yang kebetulan satu lain kerjanya, sesekali memperhatikan Citra yang terus melamun. Kamu kenapa Cit? Aku perhatikan dari tadi melamun terus, seperti sedang memikirkan sesuatu, tanya Rani sambil menepuk pundaknya Citra. Gak apa-apa koran, jawab Citra dengan terkejut. Jam istirahat pun tiba. Mereka berdua menuju ke kantin untuk membeli makanan. Kamu mau makan apa Cit? Tanya Rani. Sepertinya aku gak laparan, kamu saja yang pesan makan, jawab Citra. Beneran gak lapar? Walaupun gak lapar, harus makan, nanti kamu sakit Cit, ucap Rani menasihati Citra. Sudahlah, tak usah mengkhawatirkan aku,
jawab Citra ngeyel. Mereka selalu berjalan kaki bersama. Jarak dari pabrik ke kosan mereka kebetulan lumayan dekat, sekitar 10 menitan waktu yang mereka tempuh. Setelah sampai di kosan, Citra merebahkan badan terlebih dahulu sambil memainkan handphonenya. Sedangkan Rani, dia langsung bergegas menuju ke kamar mandi. Antrian kamar mandi selalu panjang, dengan penghuni kos lain membuat Rani mandi lebih awal karena malas harus mengantri. Berbeda dengan Citra, dia baru akan mandi kalau hari sudah mulai petang dan juga kamar mandi sudah kosong. Jadi dia bisa bebas mandi berapa lama pun, tak khawatir ada orang lain yang menunggu. "Kamu nggak mandi, Cit?" tanya Rani. "Iya, ini mau mandi," jawab Citra sambil membawa perlengkapan mandi. Citra pun langsung menuju ke kamar mandi. Terdengar suara nyanyian Citra dari kamar mandi sambil keramas. Tiba-tiba dia mendengar ada suara dari depan pintu yang ikut bernyanyi, membuat Citra merinding seketika dan buru-buru menyelesaikan mandinya. Citra pun keluar, dan setelah keluar ternyata tidak ada satu orang pun di depan pintu. Citra masih berpikir positif. Mungkin tadi ada teman kos lain yang lewat dan sengaja mengerjai aku, batinnya. Memang banyak yang bilang kalau kosan yang dia tempati terbilang cukup angker. Apalagi di kamar mandi. Dulu ada seorang anak kos perempuan yang meninggal secara misterius. Tapi kejadiannya sudah lama, sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi menurutnya tidak apa-apa selagi tidak mengganggunya. Tapi memang ada rasa takut yang dirasakan. Keesokan paginya, Rani sudah bersiap-siap untuk bekerja. Sedangkan Citra masih berselimut di atas kasur. "Cit, ayo bangun. Sana mandi, nanti kita terlambat." "Kayaknya aku nggak berangkat, Ran. Aku nggak enak badan," jawab Citra. "Ya sudah, yuk kita pergi ke klinik. Aku antar," ucap Rani. "Tidak usah, Ran. Aku mau istirahat di kosan saja," jawab Citra. "Ya sudah, aku berangkat dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik. Jangan lupa makan, minum obat juga," ucap Rani. "Iya, udah sana berangkat. Hati-hati." "Bawel ih," jawab Citra. Hari mulai petang, tetapi Rani belum juga pulang. Citra yang sudah lama menunggu Rani yang tidak datang-datang memutuskan untuk tidur lebih awal, supaya besok sudah kembali fit lagi untuk bekerja. Citra bangun lebih awal dari Rani. Suara azan terdengar menandakan waktu subuh telah tiba. Citra bergegas mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kosnya. Tok, tok, tok. Membuatnya terkejut. Dengan enggan, dia langsung membuka pintunya. Setelah pintunya dibuka, ternyata sepi. Tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba Citra merinding. Bulu kuduknya mulai berdiri. Dia pun langsung menutup pintunya kembali. Dia langsung membangunkan Rani dan menceritakan apa yang barusan terjadi. "Ran, bangun Ran, sudah pagi. Aku mau cerita," ucap Rani. "Cerita apa sih pagi-pagi gini?" tanya Rani. "Tadi ada yang mengetuk-ngetuk pintu. Pas aku buka, tidak ada siapa-siapa. Oh iya, terus pas kemarin aku mandi, ada yang ngikutin aku nyanyi Ran di kamar mandi," ucap Citra. Tanpa menjawab, Rani memegang dahi Citra. "Tidak panas kok," ucap Rani. "Ih Ran, aku serius," jawab Citra. "Udahlah, itu halusinasimu saja. Aku mau mandi dulu," ucap Rani. Saat bekerja, Citra selalu melamun dan muka Citra tiba-tiba pucat. Badannya juga lemas. Rani yang melihatnya jadi khawatir dan langsung membawanya ke klinik pabrik. Rani pun meninggalkan Citra sendirian di klinik supaya Citra bisa beristirahat. Namun baru beberapa jam Citra malah kembali lagi untuk bekerja. "Dasar ngeyel, keras kepala,"
ucap Rani geram. Aku udah mendingan koran, jawab Citra ngeyel. Dan benar saja, tiba-tiba Citra pingsan. Semua teman kerjanya panik dan membawanya lagi ke klinik pabrik. Hidungnya diolesi minyak sedikit-sedikit oleh Rani dan mencoba membangunkan Citra. Setelah beberapa menit, akhirnya Citra pun bangun. Namun ada yang aneh dengan Citra. Citra tiba-tiba melamun dengan mata melotot dan tangannya tidak bisa diam. Karena takut, Rani menyuruh temannya yang juga ikut menjaga Citra di situ untuk memanggil Juki. Juki merupakan teman kerjanya yang bisa dibilang bisa melihat makhluk halus atau disebut indigo. Setelah Juki datang dan memegang tangan Citra, katanya Citra sedang kerasukan sosok jin laki-laki. Jin tersebut sedang mencoba mendekati Citra karena ingin berkenalan dengan Citra. Dengan kata lain, jin itu menyukai Citra. Juki mengobrol dengan jin itu dan menyuruhnya untuk pergi. Setelah jin itu pergi, Citra sudah kembali dengan diri Citra seperti semula. Sesampainya di kos, Rani menyuruh Citra untuk mengabari orang tuanya dengan apa yang dialaminya hari ini. Tetapi dia tidak mau. Hari-hari berlalu, hingga tiba di mana Citra dan Rani akan habis kontrak dan akan meninggalkan pabrik itu. Selama ini tidak ada gangguan lagi dari jin yang mendekati Citra. Tetapi di hari mereka terakhir di pabrik, tiba-tiba saat sedang bekerja, Citra kerasukan dan menyebar semua pekerjaan ke lantai. Ternyata sosok jin tersebut mengetahui kalau Citra mau pergi dari tempat itu, sehingga jin itu marah. Saat ada Juki yang akan mencoba mengusir jin, malah Juki didorong oleh Citra yang sudah kerasukan jin itu dan malah menjadi-jadi. Citra teriak-teriak tidak jelas. Setelah ngobrol dengan jin itu, kata Juki, jin tersebut tidak mau keluar dari tubuh Citra karena dia sudah sangat mencintai Citra. Karena Juki tidak bisa mengusir jin tersebut, Citra terpaksa pulang kampung dengan berbadan dua, dengan maksud Citra diikuti jin di dalam badannya. Sesampainya di kampung, Rani mengantarkan Citra sampai ke rumahnya dan menceritakan semua kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya dengan rasa sedikit takut mau menceritakan hal tersebut. Tapi demi kesembuhan Citra, Rani pun akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan kepada orang tuanya. Setelah mendengar cerita dari Rani, orang tua Citra menjadi lemas dan cemas karena Citra merupakan anak tunggal perempuan. Mendengar cerita tersebut membuat mereka khawatir. Memang banyak perubahan sikap dari Citra setelah kejadian itu. Mulai dia mengobrol sendiri, ketawa-ketawa sendiri seperti orang gila, padahal ia sedang berbicara dengan jin yang ada di tubuhnya. Orang tuanya pun membawa Citra ke orang pintar atau Pak Kiai, tapi katanya sudah susah untuk menyembuhkan Citra karena jin tersebut sudah melekat di dalam tubuh Citra. Kata Pak Kiai ini sudah terlambat, jin tersebut susah untuk dikeluarkan, tapi tidak masalah jika jin tersebut tidak menyakiti Citra. Karena memang jin itu mencintai Citra, jadi dia malah akan menjaganya, kata Pak Kiai. Mendengar ucapan Pak Kiai, orang tuanya masih sangat cemas dan khawatir. Sekarang Citra hanya mengurungkan dirinya di dalam kamar. Kalau disuruh makan tidak mau dan lebih sering diam, karena mungkin pengaruh dari jin tersebut yang membuat badannya menjadi kurus. Sesekali saat Citra sadar dan mau makan, tiba-tiba jin itu mengamuk dan membanting piring yang sedang ada di tangan Citra, seolah Citra tidak boleh makan, membuat Citra teriak ketakutan sambil menangis. Ibunya langsung melihat apa yang terjadi dengan Citra. Lalu ibunya memeluk Citra dan menenangkan Citra. Tak diam dengan semua ini, orang tua Citra membawa Citra ke rumah sakit jiwa untuk memeriksakan kejiwaannya. Tapi kata dokter, Citra tidak mengalami rusak dalam kejiwaannya. Dokter pun hanya memberikan obat penenang untuk Citra dan obat tidur.
Dirasa belum puas dengan semuanya, orang tuanya ingin anaknya sembuh seperti semula. Akhirnya orang tuanya membawa Citra lagi ke salah satu dukun yang sangat dipercayai di suatu kampung, dapat mengusir hal-hal seperti itu. Namanya Mbah Kunto. Setelah sampai di tempat dukun tersebut, Citra disuruh untuk membaringkan tubuhnya di tempat yang sudah dipersiapkan. "Ada apa dengan anak ini?" tanya Mbah Kunto. "Ini Mbah, anak kami disukai sama jin yang ada di tempat kerjanya dulu. Jinnya tidak mau lepas dari tubuh anak kami," jawab bapak. Bacaan ritual akan dibacakan ke tubuh Citra. Namun tubuh Citra sudah memberontak terlebih dahulu hingga mau kabur-kaburan. Tetapi kedua orang tuanya memegangi tangan Citra agar tidak kabur. Bacaan mantra masih berlanjut. Sesekali Mbah Dukun berbicara dengan sosok jin yang ada di tubuh Citra. "Kenapa kamu menempel di tubuh gadis ini?" tanya Mbah Dukun. "Aku mencintainya. Aku akan tetap bersamanya," jawab sosok jin. "Kalian beda alam, jadi tidak akan pernah bersama," kata Mbah Dukun. Mendengar ucapan Mbah Dukun, jin itu sangat marah hingga kaki Citra menendang-nendang benda yang ada di depannya. "Keluar atau saya bunuh kamu," ucap Mbah Dukun menakuti jin tersebut. Karena takut dengan dukun tersebut, jin itu pun kalah dan akhirnya keluar dan kembali ke tempat asalnya. Badan Citra yang tadinya tidak bisa diam tiba-tiba menjadi lemas tak berdaya, seperti tidak ada tenaganya. Citra muntah dan dari mulutnya keluar banyak darah. Mbah Dukun menyuruh ibunya mengelap darah yang keluar dari mulut Citra. Akhirnya Citra pun sadar dan kembali seperti dirinya semula. Dan tiba-tiba Citra memeluk kedua orang tuanya. Orang tua Citra pun sangat berterima kasih kepada Mbah Kunto karena sudah mengusir dan menyembuhkan anaknya. Dan sekarang Citra mau dijodohkan dengan anak teman ayahnya yang dulu. Citra pun menceritakan semua kejadian yang dia alami kepada calon suaminya, dan dia menerima Citra dengan apa adanya. Sekarang mereka sudah menikah dan dikaruniai seorang anak yang lucu, dan itu berbahagia bersama keluarga kecilnya.